Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cintai. Hari ini kita bertemu lagi pada tidak alat. Semoga kita semua selalu subhanahu wa ta'ala. Semoga kalian semua dalam sehat walafiat. Anak-anak yang Bapak cintai, kita masih membahas bab 1, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan kita bahas, perkenankan Bapak akan menampilkan video yang harus kalian perhatikan agar kalian mendapatkan pelajaran dari video tersebut. Jadi hari ini masih bab 1 Al-Quran dan keistimewaannya. Setelah kalian belajar materi Al-Quran dan keistimewaannya, Bapak harapkan kalian dapat memahami sejarah turunnya Al-Quran, kalian dapat menjelaskan pengertian Al-Quran, kalian bisa menunjukkan bukti tentang kebenaran Al-Quran, menyebutkan isi pokok kandungan Al-Quran, mengidentifikasi, menyajikan data, fakta, serta sumber tentang bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Baik, kita akan melihat tayangan video. Ini kisah seorang anak kecil. Masih ingat gak kisahnya kisahnya Musa? Bukan Nabi Musa, kisahnya Musa, anak kecil yang hafal Al-Quran. Bahkan ketika dia berlomba di Mesir, dia dapat juara 3. Kalau tidak ingat, yuk kita saksikan videonya. Kembali bersama kami, prestasi membanggakan berhasil diraih putra bangsa. Musa, bocah 7 tahun asal Bangka, penghafal Al-Quran, berhasil menyabet juara ketiga dalam ajang MTQ Internasional di Mesir. Hebatnya, Musa adalah peserta paling kecil di antara peserta anak-anak lainnya. Inilah suara emas Musa, sang hafiz cilik asal Bangka, Indonesia, saat diuji hafalan Al-Qur'annya dalam MTQ Internasional 2016 yang berlangsung di Mesir. Dengan tenang, lancar, dan tak tersendat, alunan ayat-ayat suci Al-Qur'an mengalir lancar dari mulut mungilnya, disaksikan ribuan peserta. Ya, kecil-kecil cabai rawit, Musa akhirnya berhasil menyabet gelar sebagai juara 3 dalam MTQ Internasional kelas 30 juz. Kabar gembira ini disampaikan paman Musa, Laode Abu Hanafi, dalam akun Facebook pribadinya. Terkesan dengan kemampuan sang hafiz cilik, Musa dan keluarganya bahkan akan diundang secara khusus oleh Presiden Mesir pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tahun ini. Ya, Musa berada di Mesir sejak 10 April lalu untuk bersaing dengan 80 orang peserta dari 60 negara dalam ajang MTQ Internasional 2016. Musa yang kini berusia 7 tahun adalah peserta paling kecil di antara seluruh peserta lomba anak-anak kelas 30 juz. Dalam lomba, Musa diminta menuntaskan 6 soal. Hebatnya, Musa kecil dapat melewati semua ujiannya dengan tenang tanpa ada kesalahan. Lancarnya bacaan dan ketenangan Musa dalam membawakan ayat-ayat suci Al-Quran bahkan sempat membuat ketua Dewan Juri meneteskan air mata. Ya, meski karena usianya yang masih kecil dan lidahnya yang masih cadel dan belum mampu mengucapkan huruf R secara sempurna, namun Musa telah mencuri hati para Dewan Juri dan hadirin. Dalam ajang ini, Musa ibarat anak ajaib lantaran berusia paling kecil dan tak bisa berbahasa Arab, tapi mampu menghafal Al-Quran dengan sempurna. Tim Liputan MNC Media.
Demikian tadi tayangan seorang bocah kecil yang namanya Musa 2016 yang lalu. Apa yang kalian dapat tentang kehebatan Al-Quran? Ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu 23 tahun melalui pelantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahan menyendiri di Gua Hiro, hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan secara bertahap kepada baginda Rasulullah. Hal ini jelas bahwa Al-Quran sendiri adalah firman Allah. Al-Quran menjelaskan, wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mulkin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau, wahai Muhammad, membacakannya kepada manusia berlahan-lahan. Dan kami menurunkannya secara bertahap. Jadi Al-Quran diturunkan awal mula ketika baginda Rasulullah berada di Gua Hiro, bertahanus, ya, menyendiri. Nah, di situ pertama kali Al-Quran diturunkan. Ya, surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan kalian bisa menghafal surat Al-Alaq. Setelah wahyu diterima, kemudian baginda Rasulullah membacakan kepada para sahabat yang mendengarkannya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut melalui kayu, kemudian pelepah kurma, ada di batu, tulang unta, dan lain-lain. Kemudian di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh baginda Rasulullah sebagai pencatat wahyu, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Muawiyah, Zaid, Ubay, Khalid, dan Sabit. Mereka para hafiz. Mereka ketika mendengarkan, mereka langsung menghafalnya, langsung mempraktekannya. Periodisasi turunnya Al-Quran. Ya, sejarah Al-Quran. Para ulama ulumul Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam 2 periode. Yang pertama periode sebelum hijrah. Jadi periode sebelum hijrah ini Al-Quran diturunkan. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah. Kemudian periode yang kedua, periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madinah. Jadi periode Makkiyah ini Al-Quran diturunkan sebelum baginda Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Jumlah surahnya yaitu 86 surah. Kemudian waktunya selama 12 tahun 5 bulan. Kemudian periode Madinah, Al-Quran diturunkan sesudah baginda Rasulullah melakukan hijrah atau berhijrah dari Mekah ke Yasrib yang saat ini dinamakan Al-Madinatul Munawwarah. Surahnya berjumlah 28 surah. Turunnya selama 9 tahun 9 bulan. Ya. Pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran dari bahasa yang awalnya qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi Al-Quran itu menurut bahasa qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Kemudian menurut istilah
Al-Quran yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Itu Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran, contohnya seperti Alkitab, yaitu yang berarti buku. Jadi Al-Quran, nama lain Al-Quran yang pertama buku. Ketika Al-Quran dinamakan buku, bukan berarti buku sekedar buku, tapi buku yang dimuliakan, yaitu Alkitab Al-Karim. Jadi jangan sampai Al-Quran disamakan dengan buku-buku yang lain. Kalau kalian senang membaca buku-buku cerita, cerpen, majalah dan lain sebagainya, alangkah lebih baiknya kita juga jangan melupakan Al-Quran. Kemudian Al-Quran dinamakan Al-Furqan, yaitu pembeda yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian Al-Quran dinamakan Az-Zikr, yaitu peringatan yang mengingatkan. Di zikir itu, Az-Zikru itu kata lain mengingat, karena ketika Rasulullah menyuruh kita, contohnya menyuruh kita untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kata Rasulullah, jangan lupa sebelum tidur bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu artinya untuk mengingat, untuk berzikir, ya, seperti itu. Makanya disebutnya Az-Zikr. Kemudian Al-Huda, yaitu petunjuk. Jelas Al-Quran adalah petunjuk. Hudan lil muttaqin, petunjuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian An-Nur, yaitu cahaya. Cahaya yang menerangi kegelapan. Ketika seorang manusia lupa dari Al-Quran, sebelum datangnya Al-Quran, manusia itu gelap, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Makanya turunnya Al-Quran sebagai cahaya, sebagai lilin, sebagai lampu yang menerangi kegelapan. Dan yang terakhir Al-Bayyinah. Masih banyak nama-nama Al-Quran di dalam Al-Quran yang tidak saya sebutkan di sini, tapi kalian bisa mencari nanti. Al-Bayyinah yaitu bukti yang nyata. Bukti tentang kebenaran Al-Quran dalam surah dan dalam ayat Al-Quran menjelaskan bahwa wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, dan seterusnya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi Al-Quran itu sangat benar, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam. Baik, Al-Quran sebagai contoh, Bapak akan menampilkan video yang kedua, yaitu tentang keajaiban atau bukti kebenaran Al-Quran. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai umat Islam kita bukan hanya diwajibkan beriman kepada Allah, tapi juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Segala macam permasalahan semuanya ada jawabannya di dalam Al-Quran. Hal ini salah satu membuktikan jikalau Al-Quran adalah benar kalam Allah atau perkataan Allah, bukan buatan manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fussilat ayat 53, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Masya Allah. Selain itu juga terdapat beberapa bukti kebenaran ayat Al-Quran yang mampu dibuktikan secara ilmiah. Berikut 10 bukti kebenaran Al-Quran yang akan kita bahas. Tetaplah dalam sajian Islam Populer. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sungai di bawah laut. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surah Al-Furqan ayat Kebesaran 53. Al-Quran Benar yang saja, hal ini baru ditemukan oleh ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Prancis, Jacques Cousteau. Ketika dia mengeksplorasi bawah laut, tiba-tiba dia menemui beberapa kumpulan mata air tawar yang bercampur dengan air laut, seolah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Lalu pada saat dia bertemu dengan seorang profesor muslim dan menceritakan fenomena itu, profesor itu teringat pada ayat Al-Quran tentang bertemunya dua lautan pada surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Saat mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, Cousteau begitu kagum dan dikabarkan menjadi mu'alaf memeluk agama Islam. Subhanallah. Itu kebesaran Al-Quran. Segala sesuatu berpasangan. Paul Dirac adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang berhasil melakukan penelitian dan membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan terhadap proton dan neutron dalam elektron. Penemuan ini sendiri dinamai parite. Berkat penemuannya tersebut dia memperoleh Nobel di bidang fisika pada tahun 1933. Dan sahabat beriman, tentang segala sesuatu berpasangan-pasangan telah dijelaskan jauh sebelumnya di dalam Al-Quran. Tepatnya dalam surah Az-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Kebesaran yang kedua. Kebesaran yang ketiga. Tumbuhan bertasbih. Al-Quran telah menjelaskan fenomena tumbuhan bertasbih dalam surah Al-Isra ayat 44 yang artinya, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan mulia. Tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Dan hal ini telah diungkapkan di majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biologists, mengungkapkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim ilmuwan asal Amerika Serikat. Penelitian yang dipimpin oleh Prof. William Brown ini menemukan suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Iya, suara ultrasonik dari tumbuhan lalu diubah menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Kemudian penelitian ini dilanjutkan oleh ilmuwan dari India yang beragama Islam. Dan saat dimintai penjelasan, ilmuwan asal India ini membacakan surah Al-Isra ayat 44 tadi. Subhanallah. Itu diantara Air susu ibu. kebesaran Sahabat Al-Quran beriman, dalam yang dunia ketiga. medis sangat disarankan untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga 6 bulan. Dan tetap memberikan ASI sampai bayi berumur sekitar 2 tahun baru kemudian dilakukan penyapihan. Padahal jauh sebelumnya Allah sendiri telah berfirman. Dalam surah Luqman ayat 14 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun.
Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, anak-anakku, masih banyak sebetulnya contoh kebesaran Al-Quran. Ya. Assalamualaikum. Kemudian isi pokok kandungan Al-Quran. Isi pokok kandungan Al-Quran yang pertama, Al-Quran itu berisikan tentang akidah. Apa itu? Yaitu mengajarkan kita harus percaya kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitab, pada rasul-rasul, dan takdir. Yang keenam, perkara ini disebut rukun iman. Itu ada semuanya di dalam Al-Quran. Kemudian tentang ibadah, jelas aqimus shalah wa atuz zakat, itu merupakan suatu perintah ibadah. Tidak diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ada semuanya di dalam Al-Quran. Kemudian muamalah, yaitu mengajarkan hubungan antar manusia, baik dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian akhlak karimah, jelas bahwa Al-Quran itu mengajarkan tentang sosial, tentang berakhlak, ya, berakhlak kepada manusia, keluarga, tetangga, masyarakat. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian tentang tarikh, sejarah. Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Makanya sejarah-sejarahnya ditulis di dalam Al-Quran. Banyak sekali kisah-kisah sejarah-sejarah para nabi, para solihin, orang-orang yang solih, banyak dalam Al-Quran. Yang terakhir tentang syariat, yaitu mengajarkan peraturan undang-undang secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, muamalah, dan lain sebagainya. Semuanya tata cara atau pelaturan undang-undang yang harus kita jalani. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Yang keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat terbagi ke dalam 4 segi. Yang pertama, segi keaslian Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang turun pada periode pertama dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Ya, bukan yang ini. Jadi Al-Quran segi yang pertama, selama ke-14 abad lebih kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun. Jadi ketika baginda Rasulullah awal mulanya diturunkan Al-Quran, yang tadi dikatakan di Gua Hiro, ketika baginda Rasulullah tahanus, ya, menyendiri, itu pertama kali, sampai sekarang, sampai detik ini, Al-Quran itu tidak mengalami perubahan sedikit pun. Bahkan Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya. Makanya tidak ada satupun yang bisa merubah isi Al-Quran. Banyak sekali orang yang merubah. Bukan di zaman sekarang saja, zaman Rasulullah juga ada. Ya, para penyair-penyair yang ingin sekali merubah Al-Quran. Ya, dia melihat kehebatan Al-Quran, isi kandungannya, bahasanya sekalipun, itu sangat, para penyair itu tidak bisa merubahnya.
ya. Makanya yang menjaganya juga bukan siapa-siapa, tapi langsung Allah. Makanya segi keaslian Al-Quran tidak akan pernah berubah, kecuali Allah langsung yang mengambilnya nanti di akhir zaman, ya. Kemudian segi kandungannya, Al-Quran yaitu dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, ya, itu berbeda, ada masanya. Kalau misalkan Injil itu diturunkan kepada Nabi Allah Isa, ya pada Nabi Isa saja. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, itu hanya di masa Nabi Daud aja. Selesai Nabi Daud wafat, ya sudah. Tapi Al-Quran sampai akhir zaman. Bahkan semua kitab pun ada di dalam Al-Quran. Seperti itu susunan bahasanya. Nah, seperti yang Bapak tadi bilang, sangat berbeda bahasanya dengan bahasa umum pada umumnya, bahasa Arab pada umumnya. Makanya Pak, waktu itu di zaman Rasulullah itu para penyihir itu ingin sekali merubah Al-Quran, ingin mengadu bahasa dengan Al-Quran, atau berlomba ingin sekali mengalahkan Al-Quran, sehingga muncul penyair yang terkenal yang ingin menyamakan. Contohnya surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mereka bikin ayat Al-Quran seperti surat Al-Fil. Al-Fil hayawanul kabir. Itu jauh sekali, beda sekali. Makanya jangankan seorang muslim, orang kafir pun rindu sebetulnya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ketika rindu ingin mendengarkan baginda Rasulullah membaca Al-Quran. Subhanallah, kehebatan Al-Quran itu benar-benar luar biasa. Yang terakhir, kitab suci Al-Quran berlaku sampai akhir zaman, ya, karena merupakan penyempurna semua kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang terakhir, hikmah diturunkannya Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan, masyarakat Arab hidup dalam kegelapan. Mereka juga disebut juga masyarakat jahiliyah, karena tidak dapat memilih petunjuk dengan benar. Mereka banyak menyimpang dari agama tauhid yang telah diajarkan baginda Rasulullah. Setelah Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang benar, sebagian mereka yang beriman dan sebagian ada yang menolak. Mereka yang semula menyembah berhala kemudian menyembah Allah dan mau mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian, hikmah diturunnya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai, mudah-mudahan sedikit paparan bab 1 dari Bapak bermanfaat bagi kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.